Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha qabla dukhuli, ya, dan sunnah-sunnahnya qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat. Halaman berapa itu? 16. Halaman 16 baris 2. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnahnya salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat. Jadi ada sunnah salat sebelum salat, ada sunnah-sunnahnya di dalam salat, dan ada sunnah setelah salat. Jadi ada sunnah sebelum sholat. Syai'ani, itu ada 2 perkara. Jadi sunnah sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada 2. Yang pertama al-adhanu, yaitu adhan, wal iqamatu, yang kedua iqamah. Jadi sunnah sholat sebelum masuk, jadi maksudnya sebelum, bukannya sebelum masuk waktu, tapi sebelum menunaikan sholat, sunnahnya azan dan iqamah. Nah, azan ini hadirin yang dirahmati Allah, tidak hanya disyariatkan bagi orang yang sholat jamaah. Jadi sholat sendirian juga disunnahkan untuk azan. Wal hatta, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis kepada siapa? Sayyidina Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, walau kunta fi ardil falah, walaupun kamu ada di padang luas, artinya itu di padang luas, jadi bukan di pemukiman, begitu. Fa'adzin, azanlah kamu, walaupun kamu di padang luas. Karena dalam hadis itu sholat yang dimulai dengan azan itu lebih utama dibanding sholat yang tidak dimulai dengan azan. Dan sholat yang dimulai dengan azan walaupun sendirian itu akan diikuti oleh para malaikat sampai tidak terlihat ujungnya. Jadi kata Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud, saya lupa nih hadisnya nih. Saya ingat nih Nabi ngomong ke Abdullah ibn Mas'ud, pokoknya kalau datang waktu sholat azan, walaupun kamu ada di padang luas, artinya bukan di pemukiman. Karena kalau sesungguhnya sholat dimulai dengan azan, maka sholatmu diikuti oleh malaikat sampai tak terlihat ujungnya. Jadi saking banyaknya tuh malaikat sampai ujungnya gak kelihatan. Gitu. Jadi sangat banyak banget. Ya, kayak kemarin tuh di mana, di Ancol tuh yang di pengumuman gratis, wah banyak banget. Dari ujung pintu kita mau, tapi ada ujungnya itu, ujungnya kelihatan. Nah kayak tadi tuh di Ragunan kan sama tuh gratis. Pokoknya kalau sekarang sore-sore lihat berita isinya tuh orang ngantri depan tempat wisata, soalnya gratis, ulang tahun Jakarta, soalnya gitu. Itu sepanjang-panjang antri itu ada ujungnya. Ini kata Nabi, kalau sholat dimulai dengan azan, maka malaikat akan mengikuti sampai barisan yang tidak terlihat ujungnya. Jadi maka dikatakan oleh ulama, azan itu sunnah sholat, sunnah sebelum sholat. Kenapa dibilang sunnah Ustaz? Kenapa kagak jadi wajib aja? Jadi salah satu karakter atau apa sih bahasa usul fikihnya itu khosais
ciri-ciri sesuatu itu sunnah yang kalau ngerjainnya Nabi itu ngejanjiin pahala tanpa ada celaan bagi yang meninggalkan, gitu. Jadi tidak ada celak bagi yang meninggalkan, tapi kalau ngerjain ada janji pahala, itu berarti sunnah, gitu. Kalau ada celaan mah jatuhnya jadi wajib. Artinya kita sholat di mana deh nih? Di masjid, di rumah, di kantor, atau di masjid sholat johor datang ke masjid telat jam 2 misalnya. Sunnah nggak usah azan, sunnah azan. Cuman jangan pakai mic begitu. Kalau pakai mic jadi kagak sunnah, jadi haram. Soalnya jam 2 itu. Tapi di beberapa tempat kan nggak ada masalah. Saya dulu tuh ya di pesantren. Jadi kita tuh belajar harian itu berhentinya tuh jam 1 siang. Jadi jam 12 tuh semua santri masih di kelas. Jadi pas keluar jam 1 siang, keluar nanti jam 1.15 di masjid azan zuhur. Begitu. Itu bukan nandain waktu, sebab pikiran kita nih orang-orang tuh sudah tahu kapan waktu sholat. Jamnya ada, TV-nya punya, apalagi HP sekarang. Jadi azan yang dikumandangkan tuh sebagai bentuk penunaian atas sunnah sholat. Dan itu tidak mengandung fitnah, artinya tidak ada fitnah kalau azan jam 1:30 di lingkungan pesantren. Karena mic-nya segitu-gitu doang, terus speakernya nyampe begitu. Kemudian masyarakat yang nempel juga tahu kalau jam 1.30 santri baru pada keluar kelas, jadi mulai sholat zuhur jam segitu. Jadi itu tidak, kecuali kalau kita di tempat umum seperti masyarakat di sini gitu ya. Azan jam misalnya pengajiannya rada lambat begitu sampai jam 8 malam ngajinya habis maghrib. Cuman lama sampai jam 8 malam. Jam 8 baru azan. Sebenarnya nggak ada masalah, sah saja begitu. Sah saja. Jadi kan tidak ada syarat azan tuh harus di waktu sholat. Tidak ada syarat azan harus di waktu, ini rada ribet nih. Rada apaan azan mau sholat enggak? Jadi justru dulu ya Nabi SAW atau kita sebelum ke sejarahnya Nabi di kitab-kitab fikih, azan itu disunnahkan dalam banyak perkara. Untuk memanggil orang sholat iya, sunnah sholat iya. Untuk walimatus safar di mazhab Syafi'i, walimatus safar sunnah azan, ngelepas orang haji ya. Kemudian waktu kebakaran sunnah azan, waktu gempa bumi sunnah azan, anak kelahiran sunnah azan, begitu. Jadi sejatinya dari awal tuh azan disyariatkan bukan cuma untuk waktu sholat. Jadi dulu Nabi SAW tuh punya 2 muazzin. Waktu Ramadan beliau punya 2 muazzin. Satu Bilal bin Rabah, satu lagi namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, kalau dengar Bilal azan, makan minum aja terusin nggak apa-apa. Tapi kalau udah dengar Abdullah ibnu Ummi Maktum yang azan, udah berhenti, nggak boleh lagi makan, begitu. Kenapa Rasul? Soalnya Abdullah ibnu Ummi Maktum azannya tuh waktu subuh, jadi udah kagak boleh makan minum, udah nggak boleh sahur, udah berhenti harus makan. Berarti itu waktu sholat subuh, Lah terus Bilal ngapain tuh azan? Nabi Muhammad bilang gimana? Jadi kenapa Bilal azan sebelum Abdullah ibnu Maktum? Kata Nabi, liyusbihana imakum wa liyurji'a qaimakum. Liyusbihana imakum, buat bangunin orang tidur. Sebab bagaimanapun Bilal tuh suaranya paling lantang di antara sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi paling lantang begitu, keras suaranya. Abdullah ibnu Maktum nih kalau buat bangunin orang tidur nih jadi jadi makin pules kayaknya. Tapi kalau Bilal itu kata Nabi, liyusbihana imakum waliyurji'a qaimakum.
untuk bangunin orang tidur, untuk mulangin orang yang qaim. Qaim itu orang-orang yang ibadah di Nabawi. Zaman dulu kan Nabi Muhammad bilang puasa siang, malam qiyam Ramadan. Orang-orang yang rumahnya sempit, nggak bisa lama-lama ibadah di rumah, mereka datang ke Nabawi. Sholatlah tuh di Nabawi, sholat, wirid, zikir, dan seterusnya. Itu kadang-kadang lupa, bentar lagi subuh kagak ingat. Makanya Bilal azan. Kata Nabi, buat yang tidur biar bangun, ini yang lagi pada ibadah di Nabawi biar pada pulang. Soalnya bentar lagi subuh, dia kudu makan sahur, begitu. Artinya dari sejak Nabi Muhammad hidup, azan bukan cuma disyariatkan untuk sholat, tapi untuk berbagai macam hikmah. Maka kemudian zaman setelah Nabi Muhammad begitu, di zaman di zaman Abu Bakar, subuh azan tetap 2 kali, sampai sekarang azan 2 kali. Di Nabawi, di Masjidil Haram, subuh azan 2 kali kan ya. Jadi azan yang waktu subuh benar, sejam sebelum itu ada azan lagi, gitu, sampai sekarang. Nah, kemudian zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah, beliau itu selalu ngelihat orang-orang kalau Jumatan tuh pada telat. Imam udah naik di mimbar baru pada datang, gitu. Maka Sayyidina Utsman berinisiatif untuk manggil orang datang lebih dulu supaya imam naik mimbar mereka udah hadir. Akhirnya Sayyidina Utsman tuh bikin muazin di tengah bazar, di tengah pasar. Begitu. Jadi itu yang sejarahnya Jumatan azan 2 kali itu Sayyidina Utsman. Azan pertama sebelum masuk waktu zuhur dan bukan di masjid. Tempatnya muazinnya di tempat orang lagi rame. Di bazar, di pasar gitu. Jadi itu supaya orang-orang di pasar yang lagi dagang berhenti dagangannya, datang ke masjid. Itu azan pertama. Akhirnya kemudianlah ada riwayat Nabi Muhammad mengazankan cucunya Hasan Husain. Akhirnya ulama ngumpulin riwayat-riwayat, akhirnya bikin nih kesunahan bahwa ada perkara-perkara di luar sholat yang disyariatkan azan. Ada kebakaran, walimatus safar, orang mau pergi haji, bahkan orang mau pergi jihad, azan, dan seterusnya. Jadi azan di luar sholat ada, tapi kalau di dalam sholat azan tuh hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah, maka azannya kalau kagak azan ya nggak apa-apa, cuman kurang afdol aja. Nah, ada ulama kita namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya pandangan, salah satu pandangannya azan itu kalau untuk sholat 5 waktu, azan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi bukan cuma sunnah, dia fardu kifayah. Untuk satu kampung fardu kifayah. Kalau ada satu kampung muslim, satu waktu sholat kagak ada azannya, semuanya dosa. Itu satu kampung dosa semua, begitu. Sebab azan itu bagian daripada syiar Islam. Kalau syiarnya tidak ditegakkan, berarti kewajiban itu tidak ditunaikan. Dan kewajiban menegakkan syiar itu kewajiban semua orang. Maka kalau ada satu orang aja yang bikin ngerjain, yang lain kan gugur. Ini karena nggak ada yang ngerjain, jadi semuanya jadi berdosa gitu. Tapi itu pandangan Imam Nawawi, bukan pandangan madhab fikih Syafi'i. Bilangnya azan tuh hukumnya sunnah. Azan hukumnya sunnah. Jadi kalaupun kita sholat di rumah begitu ya. Kalaupun kita sholat di rumah, ya azan aja nggak apa-apa. Dan azan kan kagak kudu cakep gitu, nggak kudu mendayu-dayu gitu, enggak, azan aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana. Jadi kalau ditanya sama bini, kenapa azan? Sunnah sholat gitu. Emang begitu, makanya ngaji gitu, ngaji malam minggu. Jadi azan itu sunnah sholat sebelum ditunaikan sholat. Termasuk wal iqamatu, dan juga
iqamah. Nah, azan ini hadirin, redaksinya yang kita kenal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu sepanjang yang saya tahu. Ini satu-satunya syariat yang sumbernya itu bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Tapi ini adalah mimpinya salah seorang sahabat. Kalau nggak salah namanya tuh Abdullah bin Mahdzurah. Jadi awal di tahun kedua hijrah, orang-orang mulai banyak yang telat datang sholat 5 waktu. Ada 5 waktunya udah terjadi tuh bulan Rajab Isra Mi'raj tahun ke-11 setelah kenabian. Tahun ke-13 kenabian kan hijrah tuh, tahun pertama hijrah. Nah itu orang di tahun kedua orang mulai banyak yang datangnya telat-telat. Lalu kemudian Nabi berinisiatif ngumpulin ini para sahabat untuk berdiskusi gimana caranya biar orang-orang datang ke masjid sholat gitu. Lalu ada yang ngasih saran, kita make bel aja gitu. Make bel, kalau make bel mah kayak orang Nasrani make bel. Ada yang bilang pakai trompet aja, kita tuh trompet gitu. Lu kayak orang Yahudi. Makanya kan kalau tahun baru trompet banyak tuh ustadz yang bilang juga boleh, haram. Itu kayak orang Yahudi gitu. Kemudian ada yang bilang, oh kita bakar api aja, nanti apinya tinggi kelihatan orang pada datang. Itu kayak orang Majusi. Sampai akhirnya orang kagak ketemu ini, nggak ketemu apa caranya. Pulanglah ini. Rapat belum ketemu solusi, udah berhenti, udah pada pulang. Malamnya sahabat Abdullah bin Mahdzurah mimpi didatangi oleh salah seorang laki-laki berjubah putih, bertampang bijaksana, ngajarin azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajar. Abdullah bin Mahdzurah besoknya lapor sama Nabi. Begini Nabi, saya mimpi semalam ketemu gini-gini, terus dia ngajarin ini. Allahu Akbar. Lalu kata Nabi, ini nih yang kita pakai untuk manggil orang datang sholat. Jadi ini azan syariat, kalau dalam bahasa usul itu namanya iqrar. Iqrar tuh ngiyain gitu. Nabi Muhammad ngiyain itu, iya nih gitu. Jadi Nabi Muhammad kagak ngomong, kagak ngerjain, tapi memberikan ya gitu. Itu namanya iqrar. Itu menjadi dalilnya bukan mimpi. Jadi bukan mimpi, dalilnya tuh iqrarnya Nabi atas mimpi salah seorang sahabat Nabi. Makanya awal-awal yang azan tuh yang mimpi itu Abdullah bin Mahdzurah gitu. Tapi karena ketahuan Bilal ini azan suaranya lantang, kata Nabi, ajarin Bilal, biar Bilal yang azan, lalu kemudian yang iqamah ente ini Abdullah bin Mahdzurah. Jadi kan diajarin sekalian waktu dalam mimpi, diajarin azan juga, iqamah juga. Nah dulu awal-awal syariat azan, Bilal tuh azannya di atas di dak rumahnya Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Satu riwayat mengatakan di dak rumahnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar gitu. Artinya azan sebenarnya kagak kudu di masjid. Di mana orang ngumpul di azan di situ mau boleh-boleh aja gitu. Kayak lagi di PRJ nih, PRJ rame, azan tuh tengah-tengah suci. Iya, paling dilihatin kan gitu. Jadi azannya di tempat yang suaranya tuh bisa menggapai banyak orang. Itulah kemudian mulai muncul ada menara. Kalau menara tuh munculnya di zaman, kalau nggak salah tuh zaman Al-Mamluk. Mamluk itu, jadi kan dulu setelah Bani Fatimi, setelah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nah itu ada Al-Mamluk. Al-Mamluk tuh budak-budak yang memberontak. Jadi ada budak-budak, akhirnya dia ini dapat kekuasaan. Makanya disebut Al-Mamalik. Itu sepanjang beberapa tahun, sepanjang itulah
orang-orang bekas budak tuh pada jadi khalifah. Nah di zaman itu Masjid Nabawi dibuatkan menara. Jadi pada intinya itu tadi, bahwa azan ini di dalam syariat Islam banyak sekali hikmahnya. Selain untuk memanggil orang berjamaah datang ke masjid, memberitahu waktu sholatnya masuk, atau juga sebagai penunaian atas sunnah sholat. Di luar itu azan disunnahkan untuk orang kelahiran gitu. Termasuk yang kalau kita nguburin, nah itu nguburin itu diperdebatkan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i juga masih jadi perdebatan. Ulama-ulama yang punya anjuran untuk mengazankan mayit di kubur itu mengkiaskan dengan bayi yang baru lahir. Bayi kan sebelumnya adanya di alam rahim, lalu keluar dari alam rahim masuk ke alam dunia. Ketika masuk di alam dunia, kalimat yang diperdengarkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, karena memang Nabi Muhammad yang begitu nyontohin. Maka sama seperti orang meninggal, dia kalau itu kan baru masuk ke alam dunia, ini baru keluar dari alam dunia masuk ke alam kubur. Jadi dikiaskan sama-sama masuk dunia baru. Maka kemudian ada sunnah. Artinya di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak semua sepakat soal azan untuk mayit gitu. Cuman masalahnya ya ini aja, kalau buat saya, kalau memang tradisinya di sini azan atas mayit dan keluarga tidak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada tradisi azan untuk mayit dan keluarganya pun emang nggak mau ada azan, ya nggak ada masalah juga. Jadi tidak perlu terlalu di gimana-gimana gitu. Mau azan-azan, termasuk pengikut-pengikutnya tuh. Kalau udah azan kemudian ada talqinnya di kuburan, beres talqin nanti di rumah ada tahlilannya, di rumah tahlilan sekaligus ada yang khatamin Al-Quran di kuburannya. Itu kan semua sama. Itu kan perkara-perkara yang sebenarnya nggak ada masalah jadi mau dikerjain ya ayo, kagak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Ada yang mau talqin ya ayo talqin, nggak talqin juga nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Nanti habis talqin di rumah mau tahlilan ayo, nggak tahlilan juga nggak apa-apa gitu. Saya tuh termasuk karena saya tinggal di lingkungan yang rada kurang, masyarakatnya kiri kanan tuh banyak kontrakan, ya kampung pada umumnya lah gitu. Jadi kekayaan tuh seperti ada sentralisasi bagi sebahagian orang. Nah saya tinggal di situ, ya. Jadi ada yang kaya banget begitu. Bapaknya bekas polisi, tanah di mana-mana. Kan kiri kanan orang pada ngontrak itu di kiri kanan. Jadi yang kaya tuh kelihatan. Itu saya sering bilang ke jamaah, kalau ada kemalangan, kematian, keluarga nggak usah bingung tahlilan apa kagak. Kalau mau tahlil tapi kagak punya duit, tahlil di musola aja. Gitu, biar kagak usah nempat di rumah. Nanti kalau di rumah nyediain makan mahal gitu, di musola aja. Jadi kita yang baca tahlil, atau jamnya saya ngajar malam itu kita ganti pakai tahlil supaya nggak usah terlalu memberatkan gitu. Tahlilnya terserah mau semalam, 2 malam, 3 malam gak ada masalah. Jadi kagak ada aturan baku kalau soal tahlilan. Nggak bikin juga nggak apa-apa. Jadi kita ajarin masyarakat bahwa tahlilan itu bukan kewajiban daripada kita kepada mayit. Itu makanya saya bilang, kalau bisa nih keluarga yang ditinggalkan, kan ada anaknya, ada mantunya, ada cucunya, itu hatamin Quran aja buat si mayit, baca di rumah masing-masing, dioper 1 juz
Anaknya juz sekian, mantunya juz sekian, cucunya juz sekian. Kalau anak cucu mantu 15 ya 2 juz. Kalau anak cucu mantu 30 ya 30, 1 juz gitu. Jadi nggak usah repot-repot tahlilan. Ya, ini apa namanya, kalau apalagi biaya mahal, satu malam kan kagak cukup 3 juta itu. Mahal itu. Nah, itu maksud saya supaya orang-orang itu tidak keberatan. Sebab masyarakat kita banyak yang tidak mengerti bahwa ngelihatnya tuh tahlilan bagian daripada kewajiban terhadap mayit. Bagi sebagian orang karena nggak tahu kan begitu. Ya karena nggak tahu, menganggap tahlilan itu sebagai bagian dari kewajiban atas mayit, padahal bukan begitu. Akhirnya ya ada juga akhirnya yang kagak demen sama saya gitu, karena padahal bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya tahlilan hayo. Kan saya mah ustadz serba bisa, disuruh talqin ya hayo gitu. Mimpin tahlil 7 malam juga hayo gitu. Ngaji di kuburan, kita pernah ngajiin orang meninggal di kuburan. Kan zaman dulu kan begitu. Di rumah pada tahlilan, nih kita bikin grup ngaji di kuburan. Beneran di kuburan. Itu malam-malam. Itu aplusan. 2 orang gitu. Itu pakai bawa kelambu. 2 orang dulu begitu. Sama setan kagak takut, sama nyamuk dia takut. Mau bawa kelambu. Jadi kadang ada beberapa syariat yang nggak diketahui oleh masyarakat. Emang harus begini ya? Akhirnya mahal biayanya begitu. Nah itu soal apa namanya? Soal azan. Jadi intinya azan itu bagian daripada sunnah sholat begitu. Saya kalau jalan-jalan main sama anak-anak tuh ngebocah begitu, datang waktu sholat, ya kan datang waktu sholat, kadang-kadang johornya udah jam 1 kita baru nyampe. Itu saya suruh anak saya azan. Anak saya kan yang laki 2 tuh, yang 1 azan, 1 iqomah. Udah jam 1 gitu. Udah gitu di tempat wisata lagi, saya biarin aja, bodo amat orang mau dengar apa namanya, mau ngomongin apa kagak, biarin, yang penting saya suruh azan. Ntar udah beres azan yang satu iqomah gitu. Memang sunnah apa namanya, sunnah sholat itu begitu. Yang kedua al-iqamah juga sama. Iqamah hukumnya sunnah. Jadi azan, cuman kalau azan tadi ada sebagian ulama bilang azan tuh hukumnya fardu kifayah. Itu bagian daripada syiar. Nandain kalau ini kampung muslim maka ada azannya. Tapi kalau sholat Jumat, nah itu semua sepakat azannya fardu kifayah. Jadi ini yang 5 waktu nih. Yang 5 waktu itu sunnah, sebagian bilang fardu kifayah gitu. Tapi khusus sholat Jumat, azan yang kedua ya, azan yang imam naik mimbar, itu semua sepakat hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada gitu. Kagak boleh kagak ada. Sedangkan azan yang pertama sebelum imam naik mimbar itu hukumnya yang sunnah gitu. Jadi azan pertama hukumnya sunnah, azan yang kedua, azan yang imam naik mimbar itu fardu kifayah. Semua sepakat fardu kifayah. Kenapa itu hukumnya fardu kifayah? Karena berjamaah untuk Jumatan itu harus. Salah satu cara untuk memanggil orang Jumatan datang untuk memenuhi jamaah itu adalah dengan azan. Maka azan sebagai wasilah daripada kewajiban ngumpul jamaah Jumat, dia naiknya kewajiban. Cuman kan kewajibannya kalau setiap orang azan rame kan bingung, maka kewajiban 1 orang aja. Makanya fardu kifayah. Kalau ditanya di daerah mana azan yang 7 kali, saya kagak ngerti. Gitu. Ya mungkin zaman itu mic kagak ada kali. Kalau 1 orang suaranya kurang gede. Jadi dipasangin 2 orang kurang gede kali gitu. Coba tambahin 2 lagi jadi 4. Masih kurang gede, sampai ada 7. Kalau nggak salah 7 tuh ya di Jogja apa di mana gitu. Wallahu a'lam. Tapi kan kalau ada orang azan 1 nada berbarengan kan nggak ada yang salah juga. 2 orang nih azan bareng kan nggak ada yang salah sebenarnya.
nggak ada yang salah gitu. Cuman nambah gede suara aja gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana Ustaz? Ya kagak apa-apa sih sebenarnya mah. Cuman dasarnya apa? Allah begitu. Itu sunnah sebelum sholat. Sebenarnya ada satu lagi, cuman di sini kagak dicatat. Sunnah sebelum sholat tambahin satu. Pertama azan, kedua iqamah, ketiga bikin sutroh. Bikin sutroh itu bikin apa namanya? Pembatas. Sutroh itu urutannya ada urutannya. Pertama urutannya adalah benda yang tinggi seukuran tombak. Seukuran tombak tuh kira-kira 1 hasta. 1 hasta segini. Jadi 45 cm begitu. Kalaupun tidak ada ini seukuran hasta, maka benda apapun yang terlihat. Jadi apa aja, tas, pokoknya jadi tanda aja begitu. Kalaupun tidak ada, maka dengan bikin garis. Kalau zaman Nabi kan gampang tuh, alas nabawi tanah. Jadi dia tinggal punya batu, tinggal garis saja. Atau dia pakai sendalnya aja digaris. Ini tanda tempat sholat dia. Atau kalau tidak ada, ya udah nggak ada masalah. Jadi urutannya syakhis, benda tinggi, kemudian yang kedua benda yang terlihat, yang ketiga garis gitu. Nah kemudian belakangan muncul ada sejadah kayak kita begini. Sebagian ulama memasukkan sejadah itu cukup sebagai tanda sutro. Karena sutro itu intinya bukan tiangnya. Yang jadi inti daripada sutro itu bukan tiang begitu, bukan. Intinya tuh orang tahu mana tempat sujudnya. Kalau orang tahu di mana dia sujud, ya udah jangan lewatin tempat dia sujud, beres gitu. Maka kan kata Nabi kalau nggak bisa falyakhuttu khattan, garis aja garis. Ente sujudnya di mana di sini, berarti garis di sini. Jadi orang di sini kagak boleh lewat, tapi di sini mah boleh. Gitu. Jadi itu juga hukumnya sunnah. Kenapa nggak diwajibin Ustaz? Karena satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat kagak ada sutrohnya. Waktu Nabi Muhammad haji wada itu kan tahun ke-10. Tahun ke-10 tuh tahun ujungnya Nabi. Artinya habis itu Nabi Muhammad wafat udah. Berarti ini hadis akhir-akhir hayat Nabi. Nabi pernah sholat di Mina setelah haji wada. Sholat di Mina itu kagak ada depannya, kagak ada apa-apa tuh. Tembok kagak ada, kayu kagak ada. Jadi Nabi Muhammad depannya plong begitu tuh. Maka kata ulama, oh berarti yang dulu Nabi Muhammad pernah nyuruh kalau sholat pakai sutroh itu hukumnya sunnah. Karena satu waktu Nabi Muhammad pernah jadi imam di Mina min ghairi jidarin, bukan di depan tembok. Jadi plong, ke depannya nggak ada apa-apa. Maka sutroh itu hukumnya apa namanya sunnah. Jadi intinya sih bukan pakai kayu, intinya tuh orang tahu mana tempat sujud kita. Maka dengan sejadah begini, ini udah cukup sebenarnya. Ini tandanya sutroh ini, garis-garis. Jadi orang kalau lagi sholat situ, ya kalau kita lewat sini mah nggak apa-apa, ini udah bukan tempat sujud dia lagi. Gitu. Kecuali kalau dia orangnya badannya gede, ya sejadah yang ukuran biasa gini kagak cukup buat badannya sujud. Maka dikasih tanda dilebihin gitu. Itu kan kondisi yang tidak apa namanya, tidak lazim, tidak umum. Tapi umumnya dengan sejadah begini nih udah cukup. Jadi tempat sutro. Jadi kalau melihat ada orang sholat itu minggirnya kagak usah kejauhan. Nggak usah. Kan ada yang jauh banget minggir. Ini dia sholat di sini, berarti kan sini tempat sujudnya nih. Maka di sini ya nggak apa-apa kita lewat begitu. Nah karena itu juga, karena ada keharaman orang untuk melewati orang lain sholat, maka jangan sholat di depan pintu yang bikin orang jadi kagak bisa masuk gitu. Kalau kata orang kampung dulu namanya tebeat banget itu orang. Tebeat banget sholat pakai depan pintu, orang jadi kagak bisa lewat. Jadi itu apa namanya,
soal sutro gitu. Nah, maka ketika Nabi Muhammad mengatakan kalau ada orang yang lewat, kemudian cegahlah itu dengan tanganmu, itu disunahkan bagi yang pakai sutro. Dia udah pakai sutro, orang lewat, cegah. Tapi kalau dia sendiri nggak pakai sutro, kemudian orang lewat dicegah, dia bergerak di luar daripada gerakan-gerakan sholat. Salah sendiri kagak pakai sutro, kan orang jadi kagak tahu. Orang jadi kagak tahu. Kayak yang di mana tuh videonya viral tuh kan ya, lagi sholat kagak pakai sutro, orang lewat aja, dia ngalangin begini, kata yang lewat nyangkanya dia ngajak salam, akhirnya salam. Akhirnya dia salaman. Jadi menghalangi orang lewat itu sunnah kalau dia sholatnya pakai sutro gitu. Maka kalau nggak pakai sutro, ya tidak ada kesunahan itu. Jadi gimana Ustaz? Ya orang yang lewat kalau dia tahu dia lagi sholat dia haram. Tapi kalau dia nggak tahu itu lagi sholat dan dia nggak pakai sutro, ya kan nggak ada iya. Orang tidak pernah dalam syariat tuh orang tidak dihukumi dengan sesuatu yang dia kagak tahu. Orang saya kagak tahu, orang saya kagak tahu. Kalau tahu dia sholat, saya kagak lewat kan begitu. Jadi itu soal sunnah sebelum sholat. Jadi ada 3. Yang pertama azan, yang kedua iqamah, yang ketiga membuat sutroh begitu. Jadi sutroh tadi apa aja, benda yang ini atau yang terlihat. Jadi kalau kita bawa tas kita, ya asal pastiin aja kalau aman begitu. Takutnya di tasnya banyak barang berharga kan ya. Dia lagi sujud, bangun dari sujud hilang dicomot orang. Apapun. Kita baca lagi terus sedikit lagi, wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha ke dalam sholat. Jadi maksudnya setelah takbiratul ihram di dalam sholat, syai'ani, ada 2 perkara. 2 perkara tuh maksudnya itu tulisan di situ setelah syai'ani apa? Langsung tasyahudnya. Tasyahud ya, sebenarnya ada antara syai'ani dengan tasyahud itu ada kalimat ab'aduhu, ab'ad. Jadi setelah masuk sholat ada 2, ba'da dukhul, setelah masuk fiha ke dalam sholat, syai'ani 2 perkara. Yang pertama ab'ad, sunnah ab'ad begitu. Yang kedua sunnah hayat, nanti hayat ada di belakang. Jadi yang disebutin ini pertama nih perkara sunnah yang pertama yaitu sunnah ab'ad, sunnah yang kalau ditinggalin hukumnya sujud sahwi, itu namanya sunnah ab'ad. Yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu sunnah sholat, sunnahnya tapi sunnah ab'ad. Yang kedua wal kunutu fi subhi, kunut di sholat subuh, kunut di sholat subuh. Wa fil witri, dan yang ketiga kunut dalam sholat witir fin nisfi tsani min syahri Ramadan, di setengah terakhir, setengah kedua bulan Ramadan. Ini namanya sunnah ab'ad. Tasyahud awal artinya dia sunnah, kalau ditinggal nggak apa-apa, cuman ada anjuran sujud sahwi. Kemudian yang kedua kunutus subhi, kunut al-kunutu fi subhi, doa kunut di waktu sholat subuh. Yang ketiga kunut di sholat witir di setengah kedua bulan Ramadan. Jadi malam ke-16 sampai ke belakang Ramadan itu sunnah kunut ketika sholat witir. Sunnahnya di rakaat terakhir, di rakaat ketiga kalau witir. Kalau sholat subuh di rakaat kedua. Nah, karena ini sunnah sebenarnya kagak tasyahud tetap sah sholatnya, kagak kunut juga tetap sah sholatnya. Cuman dianjurkan untuk sujud sahwi.
Kenapa dianjurkan untuk sujud sahwi? Ya kalau bahasa sederhana, karena dulu Nabi Muhammad begitu. Jadi Nabi Muhammad pernah ketinggalan tasyahud awal, tapi Nabi Muhammad akhirnya sujud sahwi. Kalau seandainya tasyahud awal itu rukun, itu pasti bakal diulang, karena rukun ketinggalan kagak boleh. Tapi Nabi Muhammad tetap meneruskan sholatnya diganti dengan sujud sahwi. Maka ini hukumnya bukan rukun sholat, tapi sunnah. Nah karena ini sunnahnya diganti sujud sahwi, maka sunnahnya dinamain sunnah ab'ad. Kenapa dinamakan sunnah ab'ad? Karena dia mirip, ab'ad itu kan sebahagian, dia seperti bagian dari sholat. Begitu. Setelah sujud rakaat kedua, kan mestinya dia berdiri rakaat ketiga. Tapi disyariatkan duduk sebentar khusus untuk baca tasyahud. Jadi dia punya tempat khusus. Beda sama duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud kan ada baca Rabbighfirli warhamni wajibun. Tapi duduknya disyariatkan bukan buat doa. Syariatnya itu duduk untuk memisahkan dua sujud. Doa apa enggak doa kagak ada urusan. Jadi disyariatkan duduk itu untuk memisahkan dua sujud. Bukan buat doa, karena ketika gak ada doa juga nggak mampu. Tapi kalau duduk sebentar sebelum naik rakaat ketiga, ini disyariatkan khusus untuk baca tasawuf. Jadi bacaan ini punya tempat khusus, sama seperti kunut rakaat kedua subuh. Sejatinya i'tidal itu rukun pendek, tapi karena kalau dia rukun pendek, mestinya langsung buru-buru sujud. Tapi disunnahkan dilamain berdirinya khusus untuk doa kunut. Jadi dia dikasih tempat khusus, maka dia sunnah, tapi sunnahnya berbeda. Kenapa sunnah berbeda? Karena dikasih tempat khusus. Beda sama bacaan tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim, itu mah sunnah. Jadi rukunya disyariatkan ya karena ruku, bukan buat baca, tapi karena emang ruku disyariatkan. Tapi ini enggak, disyariatkan berdiri lebih lama untuk baca doa kunut begini. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wa hay'atuha. Hay'at sunnah hay'at sunnah yang kalau ditinggalin kagak ada sujud sahwinya. Insyaallah lanjut lebih jelas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan sampai ya. Apa? Iya, sama perempuan juga. Cuman kan perempuan dia kalau sholatnya bersama keluarga mahramnya nggak ada masalah kan kalau dia iqomah, kalau dia azan. Tapi kalau di dalamnya ada orang lain, orang asing, dia nggak disunnahkan untuk azan, begitu. Nggak disunnahkan juga buat iqomah. Jadi iqomah azannya kalau ada orang laki asing, nah, maka yang orang laki itu yang azan dan juga iqomah, gitu. Tapi kalau perempuan semua begitu disyariatkan juga azan, cuman tidak dikeraskan suaranya sampai keluar. Kan biasanya kalau di Ramadan tuh ada beberapa perempuan bikin sholat isya dan taraweh sendiri dalam satu tempat, gitu. Nah, nggak ada masalah tuh, asal kagak keluar suaranya keluar, gitu. Tapi kalau dikhawatirkan keluar ya cukup iqomah aja, nggak ada masalah, begitu. Oke? Ya. Oh, posisi jenazahnya palanya di kiri. Hah? Nggak ada masalah. Jadi tidak ada pala di kiri, atau sunnahnya palanya di kanan. Imamnya ada di pala kalau jenazahnya laki. Imamnya ada di tengah kalau jenazah perempuan. Itu urusan
perkara sunnah afdol. Yang wajib bahwa jenazah itu ada di antara imam dan kiblat. Jenazah wajib berada di antara imam dan kiblat. Palanya belah kanan belah kiri, ya memang kurang afdol, tapi nggak ada masalah. Gitu. Jadi bentuk afdolnya palanya sebelah kanan. Tapi kalau ada sebelah kiri nggak ada masalah. Yang penting pokoknya jenazah itu ada di antara imam dan kiblat, begitu. Oh, sholat jenazah, ibu-ibu. Ya, iya. Jadi sholat jenazah itu sebenarnya itu fardu kifayahnya dilakukan oleh laki perempuan juga boleh. Jadi perempuan bukannya boleh, dia mendapatkan pahala yang sama seperti laki-laki sholat jenazah. Jadi tidak ada yang menghalangi perempuan untuk ikut sholat jenazah atau sholat gaib. Yang ada larangannya itu kalau perempuan ikut ke makam. Ya, larangannya pun tidak diharamkan tapi dimakruhkan. Gitu. Jadi kalau dia ikut sholat jenazah tidak ada larangan, nggak ada masalah. Laki di depan jemaah laki, di belakang jemaah perempuan, nggak ada masalah. Yang penting ya benar sholatnya kayak biasa, artinya tertutup aurat semuanya, suci dari hadas kecil hadas besar, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang laki-laki sholat jenazah. Yang dilarang bagi perempuan ikut ke kuburan, ikut makamin, gitu. Itu yang dilarang, walaupun larangannya bukan keharaman tapi larangannya kemakruhan. Oke? Sunnah abad juga. Jadi tasyahud awal beserta duduknya. Iya, kalau dia duduk doang kagak baca, ya sama aja dia berarti meninggalkan sunnah abad juga. Iya nggak apa-apa, cuman dia tetap sunnah sujud sahwinya. Karena ini kan dibikin simpel nama habis suja 3 itu. Karena biasanya tasyahud awal ya kan sekalian nama duduknya begitu. Jadi kalau ada orang duduk doang kagak baca tasyahud awal, sholatnya sah. Tapi dia tetap sunnah sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal gitu. Nah, iya included. Udah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.